Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini marilah kita belajar bersama tentang tafsir surat Luqman ayat 12. Di dalamnya ada hikmah yang nanti bisa kita petik. Tafsir ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ulama salaf berselisih pendapat tentang Luqman. Apakah dia seorang nabi ataukah seorang hamba yang soleh saja, tanpa predikat nabi? Ada dua pendapat mengenainya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba yang soleh, bukan seorang nabi. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Al-Asy'as, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang budak dari negeri Habsyah, Abysinia, dan seorang tukang kayu. Qatadah telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Zubair yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah, sampai seberapakah pengetahuanmu tentang Luqman? Jabir ibnu Abdullah menjawab bahwa Luqman adalah seorang yang berperawakan pendek, berhidung lebar, tidak mancung, berasal dari Nubian. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari telah meriwayatkan dari Sa'id Ibnul Musayyab yang mengatakan bahwa Luqman berasal dari daerah pedalaman Mesir, berkulit hitam dan berbibir tebal. Allah telah memberi hikmah, tetapi tidak diberi kenabian. Al-Auza'i mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Harmalah yang menceritakan bahwa pernah ada seorang lelaki berkulit hitam datang kepada Sa'id ibnul Musayyab meminta kepadanya, maka Sa'id ibnul Musayyab menghiburnya. Jangan kamu bersedih hati karena kamu berkulit hitam, karena sesungguhnya ada 3 orang manusia yang terbaik berasal dari bangsa kulit hitam, yaitu Bilal, Mahja Maula, Umar ibnul Khattab, dan Luqmanul Hakim yang berkulit hitam, berasal dari Nubian dan berbibir tebal. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Waqi telah menceritakan kepada kami ayahku dari Abul Ashab, dari Khalid Ar-Rabi, mengatakan bahwa Luqman adalah seorang budak Habsyah, seorang tukang kayu. Majikannya berkata kepadanya, sembelihkanlah kambing ini buat kami. Maka Luqman menyembelih kambing itu. Lalu si majikan berkata, keluarkanlah 2 anggota jeroannya yang paling baik. Maka Luqman mengeluarkan lidah dan hati kambing itu. Sesudah itu Luqman tinggal selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian majikannya kembali memerintahkannya. Sembelihlah kambing ini buat kami. Maka Luqman menyembelihnya, dan si majikan berkata kepadanya, keluarkanlah 2 anggota jeroannya yang paling buruk. Maka Luqman mengeluarkan lidah dan hati kambing itu. Si majikan bertanya kepadanya, aku telah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan
dua anggota jeroannya yang paling baik, dan kamu mengeluarkan keduanya. Lalu aku perintahkan lagi kepadamu untuk mengeluarkan dua anggota yang paling buruk, ternyata kamu masih tetap mengeluarkan yang itu juga, sama dengan yang tadi. Maka Luqman menjawab, sesungguhnya tiada sesuatu anggota pun yang lebih baik daripada keduanya. Jika keduanya baik, dan tiada pula yang lebih buruk daripada keduanya bila keduanya buruk. Syu'bah telah meriwayatkan dari Al-Hakam, dari Mujahid, bahwa Luqman adalah seorang hamba yang soleh, bukan seorang nabi. Al-A'masy mengatakan, Mujahid telah mengatakan bahwa Luqman adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah, berbibir tebal dan berkaki besar. Dia seorang khadi di kalangan kaum Bani Israel. Selain Mujahid menyebutkan bahwa Luqman adalah seorang khadi di kalangan kaum Bani Israel di masa Nabi Daud alaihissalam. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami, Al-Hakam telah menceritakan kepada kami, Amr Ibnu Hais yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang budak berkulit hitam, berbibir tebal, dan bertelapak kaki lebar. Lalu ia kedatangan seorang laki-laki saat ia berada di majelis sedang berbincang-bincang dengan orang banyak. Maka lelaki itu bertanya kepadanya, bukankah kamu yang pernah mengembalakan kambing bersamaku di tempat anu dan anu? Luqman menjawab, benar. Lelaki itu bertanya, lalu apakah yang membuatmu menjadi seorang yang terhormat seperti yang kulihat sekarang? Luqman menjawab, jujur dalam berkata, dan diam tidak ikut campur terhadap apa yang bukan urusanku. Semua asar ini antara lain menjelaskan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, dan sebagian lainnya mengisyaratkan ke arah itu seorang nabi. Dikatakan bahwa dia bukan seorang nabi karena dia adalah seorang budak. Hal ini bertentangan dengan sifat seorang nabi, mengingat semua rasul dilahirkan dari kalangan terpandang kaumnya. Karena itulah maka jumhur ulama salaf menyatakan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi. Sesungguhnya pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi hanyalah menurut riwayat yang bersumber dari Ikrimah. Jika memang sanadnya sahih bersumber darinya, riwayat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim melalui Waqi' dari Israel, dari Jabir, dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang nabi. Jabir yang disebut dalam sanad riwayat ini adalah Ibnu Yazid al-Ju'fi, seorang yang berpredikat dhaif. Hanya Allah yang mengetahui. Abdullah ibnu Wahab mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Asayyis al-Khatbani dari Umar Maula Ghafrah yang menceritakan bahwa pernah ada seorang laki-laki berdiri di hadapan Luqmanul Hakim, lalu bertanya, bukankah engkau adalah Luqman, budak Bani Hashas? Luqman menjawab, ya. Lelaki itu bertanya lagi, bukankah engkau pernah mengembalakan kambing? Luqman menjawab, ya. Lelaki itu bertanya lagi, bukankah kamu berkulit hitam? Luqman menjawab, adapun warna hitam kulitku ini jelas. Lalu apakah yang mengherankanmu tentang diriku? Lelaki itu menjawab, orang-orang banyak yang duduk di hamparanmu dan berdesakan memasuki pintumu, serta mereka ridho dengan ucapanmu. Luqman berkata, hai saudaraku, jika engkau mau mendengarkan apa yang aku katakan kepadamu, tentu kamu pun dapat seperti diriku. Luqman melanjutkan perkataannya, aku selalu menundukkan pandangan mataku dari hal-hal yang diharamkan. Lisanku selalu kujaga, makananku selalu bersih, halal, kemaluanku aku jaga, tidak melakukan zina, aku selalu jujur dalam perkataanku, semua janjiku selalu kutepati, tamu-tamuku selalu kumuliakan, para tetanggaku selalu kuhormati, dan aku tidak pernah melakukan hal yang tidak perlu bagiku. Itulah kiat yang mengantarkan diriku kepada kedudukanku sekarang seperti yang kamu lihat.
Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnul Fudail, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Wahid, dari Abdah ibnu Rabah, dari Rabi'ah, dari Abu Darda, bahwa ia pernah bercerita di suatu hari yang antara lain mengisahkan perihal Luqmanul Hakim. Lalu ia mengatakan bahwa apa yang diberikan kepada Luqman bukan berasal dari keluarga, harta, kedudukan, bukan pula dari jasanya, melainkan dia adalah seorang yang pendiam, suka bertafakur, dan tajam pandangannya. Dia tidak pernah tidur di siang hari, dan belum pernah ada seorang melihat meludah, tidak pernah mengeluarkan ingus, tidak pernah kelihatan kencing, buang air besar, dan mandi. Juga tidak pernah bercengkrama, serta tidak pernah tertawa. Dia tidak pernah mengulangi perkataannya yang telah diucapkannya, melainkan hanya kata-kata bijak yang diminta oleh seorang agar ia mengulanginya. Dia pernah kawin dan mempunyai banyak anak, tetapi mereka mati semuanya. Dan dia tidak mengisi kematian mereka, bersabar, dia sering mendekati penguasa dan hakim-hakim untuk menimba pengalaman dan memikirkannya, serta mengambil pelajaran darinya. Karena itulah maka ia berhasil meraih kedudukan yang diperolehnya. Disebutkan dalam suatu asyar yang gharib bersumber dari Qatadah, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas Ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Ya'id Ibnu Yahya Ibnu Ubaid Al-Ghuzai, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Basir dari Qatadah yang mengatakan bahwa Allah menyuruh Luqman memilih antara hikmah dan kenabian. Maka Luqmanul Hakim memilih di hikmah, tidak mau memilih kenabian. Qatadah melanjutkan kisahnya bahwa lalu Jibril mendatanginya saat ia sedang tidur. Jibril menaburkan kepadanya atau mencipratkan kepadanya hikmah itu. Pada pagi harinya, Luqman dapat mengucapkan kata-kata hikmah. Sa'id mengatakan, Qatadah pernah berkata bahwa dikatakan kepada Luqman, mengapa engkau memilih hikmah atau ditabur hikmah, padahal Tuhanmu menyuruhku memilih. Maka Luqman menjawab, seandainya aku diharuskan menjadi nabi, tentulah aku berharap beroleh keberhasilan, dan tentu pula aku berharap dapat menunaikan tugas risalahku sebaik-baiknya. Tetapi ternyata dia menyuruhku memilih, maka aku merasa khawatir bila tidak mampu menjalankan tugas kenabian. Karena itulah maka hikmah lebih aku sukai. Ini merupakan riwayat melalui jalur Sa'id Ibnu Basir. Dia berpredikat agak dhaif, dan para ulama hadis banyak yang membicarakan kelemahannya. Wallahu alam. Menurut riwayat Sa'id Ibnu Abu Arubah dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami beri hikmah kepada Luqman, bahwa yang dimaksud dengan hikmah ialah pengetahuan tentang agama Islam, dan dia bukanlah seorang nabi yang diberi wahyu. Firman Allah, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah," dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni pemahaman ilmu dan ungkapan. Anishkur lillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Kami perintahkan kepadanya untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Dia anugerahkan kepadanya berupa keutamaan yang secara khusus hanya diberikan kepadanya, bukan kepada orang lain yang sejaman dengannya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 44. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.
yaitu Maha Kaya tidak memerlukan hamba-hambanya, Dia tidak kekurangan walaupun mereka tidak mensyukuri nikmatnya. Seandainya semua penduduk bumi ingkar kepada nikmatnya, maka sesungguhnya Dia Maha Kaya dari selainnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami tidak menyembah selain hanya kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian tafsir surat Luqman ayat 12. Semoga bisa menjadikan pencerahan buat kita yang mencari referensi tentang tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan kisah Luqmanul Hakim. Jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komen. Apabila ada manfaatnya, marilah kita bagikan kepada teman-teman kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.